Nah, Anies itu dari awal udah kelihatan gaspol. Wis. Ya kan? Ngegas dan nampol. Ya, gitu sesuai dengan Iya, kan gitu. Jadi kalau kita simak kan jelas ya nuansa atau frame perubahan itu alasan-alasannya mulai dari mana itu dari awal saya lihat dia posisinya dipertegas di sana. Tapi yang disasar Anies itu saya lihat lebih kepada Pak Prabowo. Saya juga heran gitu loh. Ini Anies dengan Mas Ganjar kok attackingnya nggak muncul-muncul. Kalau kenapa selalu muncul misalnya di dalam Pilpres? Karena Prabowo-nya nyapres. Ya kan? Tapi kalau dibilang hanya muncul di saat Pilpres, ya salah. Tiap Kamis, keluarga korban itu tiap aksi di depan istana menyuarakan masalah orang hilang. Penyiksaan itu kejahatan sangat serius di bawah hukum internasional. Apalagi penghilangan orang secara paksa. Karena selama orang yang belum ditemukan kejelasannya, apakah hidup atau mati, selama itu pula kejahatan masih dianggap berlangsung. Dan untuk kejahatan-kejahatan serius seperti itu, tidak mengenal statute of limitation, tidak mengenal kedaluarsa. Jadi tidak ada itu usang, tidak ada itu expired misalnya. Itu argumen-argumen yang menurut saya dangkal ya. Berbicara undang-undang perampasan aset misalnya. Kenapa sekarang begitu lama? Mandek ya. Mandek. Itu kan harus dipelajari oleh para calon presiden itu untuk kemudian diberikan jawaban. Bagaimana breakthrough-nya gitu kan. Untuk bisa betul-betul pada saat mereka terpilih jadi presiden itu betul-betul terlaksana. Tidak ada jaminan bahwa janji-janji dari capres nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi kalau nomor 2 ini tidak banyak ya untuk membahas anti korupsi dan reformasi hukum. Saya memberikan catatan yang nomor 2 ini lebih banyak mengatakan ya saya setuju itu disejahterakannya di bagaimana mensejahterakan itu. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito Dan juga saya Ardhito Ramadan di acara Kelas White Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Yes. Hari ini adalah episode nampol kita setelah kemarin kita menyaksikan ya. dalam tanda kutip tampol-tampolan juga. Iya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip di debat capres yang pertama. Kemarin kita melihat 3 buah kandidat capres banyak saling bicara soal hukum gitu ya, hukum pemberantasan korupsi, hak asasi manusia, demokrasi juga. Nah, tapi kita juga sudah mendatangkan 3, wah ini kita nyebutnya selalu adalah 3 cendekiawan bangsa. Cendekiawan bangsa. Cendekiawan bangsa gitu ya. Iya. Yang akan juga membantu kita melihat dengan perspektif masing-masing ya semalam itu sebenarnya seperti apa gitu. Ada siapa aja 3 cendekiawan kita di gitu sebelah hari kiri ini. saya ini cendekiawan pertama adalah Mas Nyarwi Ahmad. Selamat siang Mas. Adalah dosen komunikasi politik UGM ya, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Lalu di tengah juga ada Mas Usman Hamid. Beliau merupakan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan juga Dewan Pengurus Transparency International Indonesia. Dan last but not least ada Pak Mas Ahmad Santosa ya, Pak Ota ya. Pak Ota. Ini pernah menjadi pimpinan KPK, pelaksana tugas, lalu juga pernah menjadi anggota Satgas Mafia Pajak dan juga anggota tim percepatan reformasi hukum gitu ya Pak ya. Kurang lebih gitu. Iya. Gitu. Oke, jadi kita dengan 3 cendekiawannya kan tuntas apa yang ngomongin capres-capres kemarin. Ya, benar sekali. Ya, ini kita mulai dulu yang pertama ini. Ini langsung kita dari Mas Nyarwi dulu nih, ini dari Ngayogyakarta Hadiningrat ini Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, kita pengen lihat sebenarnya semalam keistimewaan kan? Enggak. Nanti jangan Mas. Mas Nyarwi. Ini semalam kan kita juga lihat bagaimana kalau kita lihat dari komunikasi politik yang muncul semalam itu banyak dari sepengamatan kita seperti apa sih sebenarnya gaya yang terlihat, karena kan kayaknya Mas Anies tuh di awal langsung ofensif ya, dar-der-dor gitu kan, Mas Ganjar lebih agak tenang, Pak Prabowo juga agak dar-der-dor juga. Nah tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang ahli politik melihat semalam itu gaya komunikasi politik ketiganya itu seperti apa Mas? Ya, dalam debat atau juga dalam retorika juga secara umum itu orang kan seringkali hanya ingat itu Aristotelian, itu Patus Logos. Sebenarnya ada yang lain juga ya.
Itu 3 model, namanya attacking gitu ya, acclaiming sama defending gitu ya. Nah, Anies itu dari awal udah kelihatan gaspol. Wis. Ya kan? Ngegas dan nampol. Ya, gitu sesuai dengan iya kan gitu. Jadi kalau kita simak kan jelas ya nuansa atau frame perubahan itu alasan-alasannya mulai dari mana itu dari awal saya lihat dia posisinya dipertegas di sana. Ya, dan sebenarnya di debat-debat itu Anies itu lebih melihat ya ada banyak masalah gitu, dan masalah itu dikerucutkan salah satunya adalah penyalahgunaan kekuasaan saya lihat ya. Di sana itu kalau kita lihat kan kritik Pak Anies itu bukan kepada lawannya kan sebenarnya Prabowo ya. Tapi kritik ke pemerintahan Pak Jokowi. Jadi katakanlah gini, kritik-kritik kita terhadap kelemahan-kelemahan itu bukan dialamatkan misalnya ya Mas Anies itu ke Pak Jokowinya, karena Pak Jokowi nggak ada, tapi nuansa Jokowi itu kan masih ada di debat itu. Ya paling nggak ada Prabowo di situ, sebelahnya ada putranya Pak Jokowi, Gibran. Ada juga Mas Ganjar yang juga partainya diasosiasikan juga dengan Pak Jokowi di sana. Jadi di sini yang saya lihat ya Anies pertama kritik mendasar itu banyak, itu di closing juga muncul ya soal demokrasi. Dan dia bahkan yang menarik ya pertanyaan soal partai politik itu pun dia tarik ke soal demokrasi gitu. Jadi kalau kita ngomongin partai politik iya bermasalah, tapi kita lihat dulu masalah besarnya kan gitu. Demokrasi kita yang belum berkembang, demokrasi yang masih dipahami itu ya aspek prosedural. Itu saya kira attacking ya kepada kelemahan-kelemahan pemerintahan sekarang, termasuk attacking terhadap kandidat ya. Kandidat yang mengklaim dirinya sebagai penerus atau melanjutkan pemerintahan Jokowi. Tapi yang disasar Anies itu saya lihat lebih kepada Pak Prabowo. Saya juga heran gitu loh. Ini Anies dengan Mas Ganjar kok attackingnya nggak muncul-muncul gitu. Apa karena sama-sama UGM atau gimana? Saya khawatir juga itu. Bersatu kan. Nah itu saya khawatir juga. Mestinya karena sama-sama capres ya attacking nggak apa-apa gitu loh. Tapi itu muncul di IKN kita lihat ya. Cukup eksplisit itu di IKN. Nah jadi acclaiming itu minimalis ya. Saya lihat ada Anies menunjukkan kinerjanya itu juga ada ya selama inovasinya di DKI. Mas Ganjar juga iya di Jawa Tengah acclaiming gitu ya. Yang acclaiming yang mungkin agak kesulitan saya lihat itu di Pak Prabowo ya. Karena kan temanya tentang demokrasi dan lain-lain itu, penegakan hukum dan lain-lain. Malah dia menjadi objek di sana saya lihat. Termasuk pertanyaan dari Mas Ganjar, dari Mas Anies soal HAM dan lain-lain itu ya. Nah, mungkin juga memang acclaiming itu membutuhkan track record yang relevan, yang nyambung. Sebenarnya itu ada pintu loh Pak Prabowo kalau mau. Ada celah. Ada pintu untuk acclaiming, saya contohkan ya. Ketika misalnya soal demokrasi dan partai politik ya, ini malah saya jadi kasih ide ya. Kasih bagus ya, tapi nggak apa-apa. Kan nanti ini Pak Prabowo bisa melihat Mas Nyarwi, nanti langsung panggil Kertanegara Pak. Oh jangan. Saya di sini saja nggak kemana-mana. Nah, kalau kita ngomong demokrasi, substansinya partai politik, itu disampaikan Mas Ganjar pernyataan itu. Kemudian Pak Prabowo juga mengkritik Mas Anies gitu ya. Kira-kira gitu kan, berapa kali tuh ngomong Mas Anies gitu ya. Ketika dia kritik bahwa seakan-akan demokrasi partai politik ini jadi instrumen aja kekuasaan, jadi ini sampai Pak Prabowo bilang saya itu tidak cari-cari jabatan dan lain-lain gitu. Tapi sebenarnya Pak Prabowo itu bisa menunjukkan dirinya loh. Kalau bicara bangun demokrasi, kira-kira bisa ngomong gini, saya itu termasuk aktor ikut bangun demokrasi ini melalui partai politik. Melalui partisipasi dan seterusnya. Tapi momen itu nggak diambil gitu ya oleh Pak Prabowo, contohnya gitu. Dari sisi positioning sebenarnya Ganjar sama ini dari situ ya, itu Prabowo punya peluang lebih ya di situ. Tapi balik lagi ya, di capres di debat kemarin itu saya lihat isu yang menonjol ya, isunya itu kan kesana kemari ya. Tetapi kalau kita tekankan yang misalnya saya pengen lihat itu kan pada aspek contrastingnya. Nah itu contrastingnya di beberapa hal itu kurang menonjol. Contrasting di IKN ya, pemerintahan oposisi, nah itu muncul ya. Tetapi juga kemudian tidak ditarik pada, kalau kita ngomong debat itu kan debating ide, debating policy, kebijakan, debating komitmen pada tindakan, ya kan. Kemudian debating apalagi, debating pada citra diri dia itu kayak apa sih gitu ya, di tengah berbagai isu itu posisinya di mana gitu. Nah itu dalam beberapa hal yang paling menonjol hanya sedikit ya, IKN, HAM, demokrasi,
banyak hal yang mungkin lebih banyak kesepakatan. Korupsi misalnya, kan muncul sebenarnya bisa ditanya, ini undang-undang KPK itu nanti bagaimana? Apakah KPK menjadi bagian eksekutif gitu seperti sekarang? Atau mungkin ada yang lebih penguatan baru lagi ya? Nah itu contoh itu kan kelihatan nanti ya di kasus-kasus itu. Saya kira itu. Oke. Siap Mas Heru. Nah, tapi terkait komunikasi politik juga Mas Heru, ini kita lihat bahwa ada satu momen, bukan satu ya, ada beberapa momen ketika Pak Prabowo ini terlihat cukup emosional ya. Katakanlah pada saat ditanya soal HAM oleh Pak Ganjar, lalu juga saat ditanya soal proses di MK oleh Pak Anies gitu ya. Itu Pak Nyarwi melihat bagaimana pengaruhnya dari segi penampilan Prabowo di situ terhadap elektabilitasnya dan terhadap citra dirinya, karena selama ini Prabowo juga dicitrakan sebagai orang yang gemoy lah dan sebagainya. Nah semalam itu Pak Prabowo masih kurang gemoy sih. Malah berapa persen kira-kira gemoynya semalam? Ya kalau di persentase mungkin ya menurun ke gemoynya itu yang biasanya full bisa 100% itu menurun bisa 30-an% bahkan. Maksudnya gini lah, Pak Prabowo itu sangat serius semalam saya lihat. Ekspresi wajahnya mungkin juga berdiri lama juga ya dan ya. Tapi saya bukan jubirnya Pak Prabowo ya. Ini harus saya sampaikan ya. Tetapi analisis saya begini. Gemoy yang muncul, jadi kalau dalam komunikasi politik itu kan kita bisa menyampaikan pesan, bisa menyampaikan persepsi, bahkan sampai kepada ilusi, realitas yang kita create gitu. Gemoy itu bagian dari yang ketiga menurut saya. Bahkan kalau kita lihat baliho-baliho Pak Prabowo dengan Gibran itu kan pakai AI itu. Itu kan itu kan kontras dengan yang real kan. Tetapi kan juga itu ada segmen pasarnya. Nah maksud saya terkait dengan yang itu tadi emosi dan lain-lain. Di debat itulah momen kita bisa melihat mau tidak mau ya kandidat itu walaupun dia bisa memanage dirinya, ada sekian persen katakan lebih dari 70% dari ekspresi dirinya nggak bisa dibohong ya, dipoles-poles, pasti akan nampak. Nah fungsi debat juga di situ, ya menguji ya karakter, ya menguji kalau bahasa psikologi itu personality trait. Kita akan lihat orang ini apa, tenang, adem atau bagaimana kan gitu. Orang ini bisa manage ini atau apa dan lain-lain. Orang ini bisa apa bahkan juga tidak hanya karakter ya, itu personality dan karakter. Yang kedua polisinya. Ketika dia ini posisi dirinya bagaimana gitu ya. Nah Prabowo semalam saya lihat itu ya, ya mungkin masih cukup mampu lah ya mengendalikan. Orang kan sering merumorkan Pak Prabowo itu katanya gampang marah atau apa, tapi nggak kelihatan di semalam itu. Ya cuman ada guyon-guyon gitu ya, yang kemudian saya lihat lebih kepada penghalusan ya. Itu juga bagus gitu, bagus ya. Tapi begini, kalau terkait dengan bayangkan debat semalam itu menurut saya ya potensi ya masing-masing capres-capres khususnya yang jadi sasaran ya untuk kemudian terpancing emosi itu tinggi. Apalagi kalau lihat psikologinya dari beberapa pertanyaan yang berkembang dalam debat itu, posisi Prabowo itu seperti di tengah. Yang dimana dua-duanya itu memang sasaran tembaknya ke Prabowo seakan-akan begitu. Kalau bahasa sekarang Prabowo versus everybody kayak seolah-olah gitu ya. Iya gitu. Jadi dan di situ tapi memang wajar karena apa? Dari data elektabilitas dan seterusnya menunjukkan Prabowo ini lebih Jokowi daripada Ganjar kan. Dan juga klaim-klaim Prabowo dan Gibran juga ibaratnya sebagai penerusnya real dari Jokowi. Makanya risikonya adalah Prabowo akan jadi sasaran tembak kan bagi misalnya orang-orang yang kemudian juga memposisioningkan dirinya gitu, memberikan alternatif atau bahkan mengkritik kelemahan-kelemahan pemerintahan Jokowi. Karena kita lihat Anies dari awal kan oposisi, sedangkan Ganjar terakhir-terakhir kecewa misalnya kayak gitu kan, merasa ditinggalkan dan lain. Akhirnya itu mengarah ke. Tapi yang menarik semalam itu Ganjar itu kok jarang menyebut Jokowi ya. Prabowo sering loh itu. Oke. Padahal Ganjar positioningnya juga istilahnya partai yang mendukung adalah partai dari dulu misalnya Pak Jokowi di situ. Oke. Nah ini menarik dari sisi politik, nanti kita perdalam lagi Mas. Kita mau beralih ke Mas Usman nih. Mas Usman melihat soal semalam yang menjadi salah satu highlight dari netizen dan masyarakat Indonesia adalah ketika Mas Ganjar menyinggung soal isu hak asasi manusia ini ke Pak Prabowo gitu. Nah, yang juga selalu disampaikan oleh timnya Prabowo Subianto adalah bahwa isu ini tuh dianggap kaset kusut lah yang per 5 tahun sekali dibahas. Tapi kalau kita lihat Mas semalam itu sebenarnya kenapa sih Mas soal pelanggaran HAM ini selalu muncul gitu dan selalu
apa ya disampaikannya kepada Prabowo Subianto gitu. Kalau dari sudut pandang Mas Usman sendiri seperti apa, Mas? Ya kalau kenapa selalu muncul misalnya di dalam pilpres, karena Prabowo-nya nyapres. Ya kan? Tapi kalau dibilang hanya muncul di saat pilpres, ya salah. Karena tiap Kamis keluarga korban itu tiap aksi di depan istana menyuarakan masalah orang hilang. Jadi kalau ada pendukung Prabowo atau Prabowo mengatakan ini kok tiap 5 tahunan dimunculkan, ya mungkin mereka baca medianya baru 5 tahunan gitu ya. Selebihnya tidur misalnya gitu, atau cari makan misalnya gitu. Yang kedua, saya kira ada pernyataan menarik dari kubu Prabowo dengan mengatakan ini isu yang sebenarnya katakanlah apa ya dibilangnya itu usang dan pernah Prabowo seperti dicalonkan sebagai wapres dari Megawati, nggak ada yang mempersoalkan itu. Itu juga keliru. Karena di tahun itu justru banyak yang mempersoalkan. Termasuk orang-orang PDIP yang pergi, akhirnya juga banyak. Dan di DPR bahkan orang-orang PDIP membentuk panitia khusus yang rekomendasinya disebutkan oleh Ganjar tadi malam itu. Jadi kalau lihat secara keseluruhan argumen-argumen bantahan kubunya Prabowo sebenarnya lemah sih. Termasuk dia menunjukkan misalnya ini ada orang-orang yang dulu diculik gitu, lah, sambil menunjuk Budiman tunjuk tangan. Budiman nggak pernah diculik. Dan di luar kasus penculikan itu ada orang-orang yang hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Dan orang yang diculik dan dilepaskan itu pernah bertemu dengan mereka. Orang-orang yang diculik yang serius disiksa itu juga banyak. Faisal Reza kalau cerita pasti dia bisa nangis dia. Atau Nezar Patria yang sekarang Wamen Kominfo. Kalau dia diminta cerita detail penyiksaannya pasti dia nangis. Dia pernah bahas soal ini sama saya, traumanya muncul, trauma yang besar sekali. Penyiksaan itu kejahatan sangat serius di bawah hukum internasional. Apalagi penghilangan orang secara paksa. Karena selama orang yang belum ditemukan kejelasannya apakah hidup atau mati, selama itu pula kejahatan masih dianggap berlangsung. Dan untuk kejahatan-kejahatan serius seperti itu tidak mengenal statute of limitation, tidak mengenal kedaluarsa. Jadi tidak ada itu usang, tidak ada itu apa namanya expired misalnya. Itu argumen-argumen yang menurut saya dangkal ya. Tapi saya mengerti kenapa orang-orang seperti Budiman dan lain sebagainya itu sana gitu ya. Karena memang tidak ada lagi itu otonomi dan kebebasan di dalam kehidupan partai politik. Jadi orang-orang semacam itu nggak punya otonomi diri di dalam mengambil sikap di dalam partainya. Studi-studi tentang partai politik, tentang kartel partai politik, Carsten Meyer, Gus Rido Ambardi dan lain sebagainya menjelaskan partai itu elitis, berbasis patron ketuanya, tidak dikelola secara profesional, tidak ada otonomi secara kolektif, tidak ada proses demokrasi yang berlangsung di dalam internal partai gitu. Tidak ada ideologi bahkan, tidak ada persaingan ideologis antar partai gitu. Nah, sampai di titik itu saya hanya melihat orang-orang semacam itu hanya pion-pion aja yang tidak punya otonomi dan tidak punya kebebasan di dalam partainya sehingga mencoba mencari tempat lain gitu ya. Padahal mereka punya latar belakang gerakan sosial, aktivis masyarakat sipil. Dalam pandangan Sujatmoko, etika masyarakat sipil itu etika pembebasan. Etika pembebasan itu berbasis otonomi diri, berbasis kebebasan untuk 3 tujuan. Yang pertama, hak ekonomi, yaitu untuk menghapus kemiskinan absolut. Yang kedua, hak sosial untuk menghapuskan ketimpangan sosial. Yang ketiga, hak politik untuk menghapuskan penindasan. Hampir seluruh etika ini tidak bisa lagi diklaim sebagai oleh mereka sekalipun mereka membawa 98. Secara biologis mereka udah tua. Sama seperti saya udah bukan 98 yang usia saya 20, 21, 22. Udah bukan. Secara biologis aktivis 98 udah berakhir, nggak ada. Dia hanya bisa hidup ketika dia menghidupkan nilai-nilai itu. Apa itu? Anti nepotisme, anti kolusi, anti korupsi. Apa itu? Pro penegakan hak asasi manusia. Anti pendekatan militeristik di Aceh, di Papua, di mana-mana. Anti resentralisasi pemerintahan. Dia lebih pro pada desentralisasi, otonomi daerah, otonomi khusus gitu. Atau apalagi supremasi hukum misalnya gitu. Jadi nilai-nilai itulah yang membuat kita bisa layak mengklaim diri sebagai aktivis 98. Kalau kita masih
melemahkan KPK, apa yang 98 dari kita? Kalau kita mendukung revisi KPK yang melemahkan independensinya, apa yang 98? Kalau kita masih membela koruptor, apa yang 98 dari kita? Kalau kita masih membela pelanggar HAM, apa yang 98 dari kita? Aktivisme 98 jadi komoditi aja Bang ya? Komoditi saja diperjualbelikan. Di dalam sistem politik ya, kalau tadi studi kartel, kalau dalam studi oligarki, seluruh sistem hubungan kekuasaan itu dibasiskan pada pemusatan kekayaan material. Di dalam sistem politik yang didominasi oleh kekuatan material, kekuatan non-material tidak berlaku. Kekuatan ideologi tidak berlaku, kekuatan teologi tidak terlalu berlaku. Dan itu sebabnya partai-partai yang punya sumber daya material besar itu menyedot begitu banyak orang yang tidak lagi mampu bertahan pada kekuatan non material. Non material ya, ideologi saja. Iya, ideologi tadi nggak ada. Di era-era prakemerdekaan, ketika PNI didirikan, ketika PKI didirikan, Masyumi didirikan, Syarikat Islam didirikan, semuanya dengan ideologi. Semuanya dengan kemampuan artikulasi, kecerdasan intelektual, kemampuan menulis, menyampaikan pandangan-pandangan, menghidupkan Weltan Saung itu ideologi atau cakrawala berpikir yang berorientasi pada ideologi-ideologi dunia. Sekarang nggak ada gimmick, ya. Gimmick itu nggak ada artinya buat kehidupan nyata. Itu sama seperti kita disajikan Mickey Mouse ya, dalam dunia kartun, seolah-olah tikus itu lucu, ya, dan seperti menggemaskan. Tapi itu tidak mengubah perilaku manusia di dalam dunia nyata untuk melakukan hal yang sama yang dia bayangkan kepada Mickey Mouse dalam dunia yang nyata. Karena tikus dalam dunia nyata itu tetap... Tikus yang lucu dalam dunia nyata nggak ada juga. Nggak ada. Ngeri sih. Ini mohon maaf saya menyalahkan tikus, tapi saya mau mengatakan bahwa ilustrasi dengan menggunakan AI di dunia kartun itu sebenarnya pembohongan. Ya. Tapi Mas, aku pengen meng-highlight juga pertanyaan gini Mas. Semalam ketika Mas Ganjar menyinggung soal 13 aktivis yang hilang, Pak Prabowo mengatakan bahwa itu tendensius dan apa ya, mungkin dianggap sebagai sebuah upaya untuk memframing politisasi gitu. Sepakat nggak dengan itu gitu? Atau sebenarnya apa sih gitu? Karena banyak anak-anak mungkin sahabat Mas Rum yang juga nggak paham nih. Ya, sebenarnya itu kan muncul di segmen-segmen terakhir ya. Di segmen awal dan karena ini undian sifatnya yang muncul isu hak asasi manusia dan isu Papua. Kelihatan sekali Prabowo watak aslinya. Dia menyalahkan kelompok pro kemerdekaan, memberi label sebagai kelompok teroris, menggunakan istilah-istilah militeristik seperti separatis gitu ya. Tanpa ada ruang sedikit pun untuk mengevaluasi kebijakan negara yang salah. Padahal riset-riset ilmiah termasuk dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, lembaga riset yang milik pemerintah, menggarisbawahi kegagalan pembangunan, marginalisasi, kekerasan dan pelanggaran HAM, dan problem sejarah. Itu 4 akar konflik di Papua itu nggak tersentuh sama sekali. Masih gaya-gaya pemimpin populis nasionalis ala Narendra Modi di India atau Viktor Orban di Hungaria atau Soeharto di era itu gitu. Jadi masih menggunakan slogan-slogan yang hyper nasionalis yang dalam pandangan Profesor Fedi Hadis itu menyebabkan kemunduran demokrasi Indonesia. Dan itu tidak kokoh di dalam pandangan-pandangan dia. Ketika Anies dan Ganjar mengusulkan dialog, dia tiba-tiba ikut setuju gitu ya. Dia tidak punya pendirian yang kokoh di dalam melihat satu permasalahan. Padahal pertanyaannya sederhana, bagaimana mengakhiri tren kekerasan dan konflik di Papua. Dia melabelkan orang Papua sebagai teroris, sebagai separatis, dan pandangan semacam ini yang justru akan memperkuat dan melanggengkan konflik-konflik dan kekerasan di Papua gitu. Jadi saya kira wajar kalau Ganjar kemudian menguji lagi di akhir itu dengan pertanyaan tentang kasus orang hilang, dan sulit dikatakan tendensius karena basisnya ada. Keputusan DPR 2009 itu juga bisa membantah pendukungnya Prabowo yang mengatakan 2009 tidak ada yang mempersoalkan orang hilang ketika Prabowo mencalonkan diri sebagai wapres. Banyak. Bahkan jadi keputusan parlemen. Gitu. Dan resmi itu. Bahkan ditindaklanjuti oleh pemerintah SBY dengan menandatangani konvensi orang hilang. Rekomendasi keempat dari 4 rekomendasi itu. Sempat muncul undang-undang KKR juga itu. Itu lain sih, nggak ada hubungannya. Itu 2004, kemudian 2007 dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi saya kira semalam kalau boleh saya nilai dengan pembelahan sudut pandang itu, Anies itu cenderung progresif
Prabowo cenderung konservatif, Ganjar itu berselancar sebagai seorang moderat di antara keduanya gitu. Kenapa dia katakan Anies lebih progresif? Dia konsep-konsep demokrasinya jelas loh. 3 hal, kebebasan berekspresi, oposisi yang tidak ada, integritas sistem pemilu, itu jelas. Prabowo lalu mencoba membantah, dia sangat indefensif, sangat menyangkal bahkan seolah-olah demokrasi di Indonesia seperti yang dibayangkan oleh Anies itu benar, buat dia itu enggak gitu kan. Lalu dia mengungkit masalah lama ketika tanpa dukungan saya Anda nggak mungkin jadi gubernur. Itu 2017. 2017 itu para sarjana masih menilai demokrasi Indonesia masih lumayan sistem pemilunya. Tapi kebebasan berekspresinya sudah dinilai buruk. Oposisinya sudah dinilai buruk. Nah, pemilu saja yang masih tinggal. Setahun 2 tahun terakhir udah berubah pandangan itu. Bukan hanya khawatir pada kebebasan sipil, kebebasan berekspresi dan tidak adanya oposisi, tapi sudah banyak yang mengkhawatirkan pemilu ini tidak akan berlangsung jujur dan adil. Secara prosedural dia bisa aja berlangsung. Lalu pemerintah bisa mengklaim itu sebagai satu indikator bahwa negara kita masih demokratis, bisa. Tapi bukan demokrasi yang sejati, itu masih sebatas malah bisa menghasilkan electoral autocracy. Jadi seorang otokrat bisa terjadi, bisa muncul dalam pemilu gitu, melalui proses elektoral itu. Otokratnya mungkin nggak akan langsung menjadi diktator, karena biasa otokrasi itu terdiri dari 3, fasisme, oligarki, dan despotisme. Despotisme ini yang biasa dianggap sebagai diktator. Mungkin nggak akan sekejap muncul seorang diktator di Indonesia dari proses elektoral semacam itu. Tapi secara sederhana, udah bertahun-tahun, studi yang paling dominan di dalam ilmu politik Indonesia itu meyakini struktur ekonomi oligarki itu yang menentukan banyak hal. Jadi proses politik formalnya berubah, presidennya berganti, wakil presidennya berganti, partainya bergantian, tapi sistem hubungan kekuasaannya nggak berubah. Dia tetap melayani kepentingan pemodal besar. Dia tetap melayani kepentingan modal asing, sehingga merendahkan upah buruh, mengabaikan perlindungan lingkungan hidup, mengabaikan aspek-aspek korupsi, anti korupsi, dan hak asasi manusia gitu. Itu sebabnya KPK dilemahkan, karena mereka lebih berorientasi pada layanan investor yang tidak peduli pada hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan good governance gitu. Padahal kalau kita lihat investor-investor yang peduli pada isu korupsi, lingkungan, hak asasi manusia, mereka menganggap problemnya korupsi kalau kita mau berinvestasi di Indonesia. Dan kendala ease of doing business, Mas Ota bisa jabarkan lebih jauh. Kendala kemudahan berbisnis di Indonesia salah satu sebabnya disebabkan karena korupsi. 2 sektor, politik dan penegakan hukum. Nah ini justru malah dilemahkan oleh pemerintahan Jokowi yang menurut saya sulit dipungkiri memang tengah menapaki jalan otokrasi itu, jalan otoritarian itu. Itu sudah banyak disebut oleh sarjana luar negeri maupun sarjana dalam negeri gitu. Nah, jadi saya kira Prabowo benar-benar conserving the existing status quo itu, memelihara, merawat, membela status quo hari ini, termasuk dalam soal Papua. Pembangunan ekonomi dilanjutkan, padahal pembangunan ekonomi itu gagal. Studinya Lemhanas bahkan, studinya pemerintah bulan Februari yang lalu, itu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Papua itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak meredam kekerasan di Papua, konflik di Papua, malah bertambah gitu. Dengan kata lain, sumber mereka menuntut kemerdekaan itu bukan karena mereka miskin, bukan karena mereka terbelakang, tapi karena ada sumber yang lain gitu. Entah itu marginalisasi, kegagalan pembangunan, sejarah, integrasi, sampai dengan soal kekerasan dan pelanggaran HAM yang nggak pernah dipecahkan. Gitu. Jadi saya kira tadi malam mulai terlihat kembali karakter sesungguhnya dari orang yang dibuat sebagai gemoy itu ya. Ini juga menghina sebenarnya, menghina kecerdasan kaum Gen Z, seolah-olah Gen Z itu menyukai hal semacam. Enggak lah, saya yakin dan banyak sekali buktinya di berbagai belahan dunia, Gen Z itu melek politik. Umbrella Revolution di Hong Kong itu nggak akan terjadi kalau anak-anak muda belasan tahun nggak memulai revolusi payung gitu. Pendudukan Wall Street di New York itu nggak akan terjadi kalau anak-anak muda itu nggak marah terhadap segelintir orang yang menguasai kekayaan material Amerika. Di Spanyol juga begitu. Di Mesir juga begitu. Tunisia juga begitu. Jadi anak-anak muda saya kira mungkin memang ada survei yang memotret mereka frustasi. Tapi frustasi mereka itu bukan frustasi karena mereka nggak punya kesadaran politik. Lebih karena mereka marah dengan generasi yang lebih tua, generasi yang lebih lama, gagal menghasilkan misalnya kesejahteraan, pemerataan ekonomi, atau fasilitas transportasi yang memadai, atau apalagi iklim misalnya.
Nggak ada yang, anak-anak muda sekarang sangat anti plastik. Ada gini-gini mereka nggak mau. Mereka pasti bawa tumbler misalnya gitu. Mereka nggak akan bawa tas-tas yang baru lagi. Mereka lebih ingin recycle misalnya gitu. Mereka sudah melek perubahan iklim misalnya gitu. Ekonomi hijau, semua udah sangat peduli. Hobi musik mereka Coldplay. Coldplay itu bukan sekedar soal cinta. Itu tentang iklim, tentang politik, tentang kontrol senjata, tentang perang di Timur Tengah, tentang kondisi kelaparan di Afrika. Itu sebabnya mereka membludak waktu konser Coldplay kemarin. Coldplay itu fans-fans yang bukan sekedar mencintai musik atau mencintai lagu-lagu yang popnya Coldplay, tapi banyak lagu-lagu punya dimensi kritik sosial gitu. Jadi saya kira banyak pemutarbalikan persepsi tentang Gen Z yang seolah-olah hanya suka yang apa namanya joget-joget begitu gitu. Saya kira itu fenomena perkotaan yang terlalu didramatisasi gitu. Nyambung dikit soal ini boleh nggak? Kita mungkin bergeser ke Pak Otak. Tadi sudah sempat disinggung cukup panjang oleh Mas Usman ya terkait korupsi gitu. Kalau Pak Otak sendiri melihat dari debat kemarin, apakah para kandidat ini sudah cukup memberikan gagasan yang konkret begitu terkait pembenahan penanganan korupsi di Indonesia ini? Ada dua isu yang sebetulnya saya punya ekspektasi yang tinggi dari debat kemarin. Karena dua isu itu merupakan titik lemah dari pemerintahan Jokowi. Pada periode kedua. Yaitu reformasi hukum dan anti korupsi. Pemberantasan korupsi. Kalau kita simak ya, kita ikuti betul kemarin itu, reformasi hukum lebih sedikit. Karena memang sistemnya memang dibuat tidak bisa dikembangkan sih ya diskusinya. Kemarin itu hanya ada satu poin, yaitu kekuasaan kehakiman kan. Nah, kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari kekuasaan, itu semua setuju lah. Jadi tidak berkembang diskusinya. Nah, tetapi kan pada akhirnya isu negara hukum itu tidak berkembang jadinya. Paling tidak kan ada tiga hal ya kalau membicara negara hukum. Yang pertama adalah harus ada satu jaminan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus transparan dan partisipatif. Itu harus itu. Yang kedua adalah kekuasaan kehakiman yang mandiri, independence of judiciary. Itu universal lah ya di mana-mana. Dan yang ketiga adalah penegakan hukum yang profesional, independence dan tidak diskriminatif. Jadi bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, jadi tiga hal itu paling tidak, tapi banyak lagi unsur-unsurnya. Itu nggak berkembang kan semalam. Nah, anti korupsi saya lihat lebih banyak diskursusnya yang kemarin disampaikan paling tidak oleh dua calon dari tiga calon yang ada, yaitu Anies dan Ganjar. Nah, kalau saya catat di sini ya, misalnya kalau ada soal isu pemiskinan, Koruptor. Ada soal perampasan aset, ada soal illicit enrichment dengan pembuktian terbalik, tapi dengan bahasa yang lain. Ada leadership by example, artinya peneladanan dari dari pejabat publik gitu ya. Kemudian ada apa lagi di sini ya? Bagaimana memperkuat KPK dengan mengubah undang-undang KPK. Kemudian apa lagi di sini? Ada standar etika bagi pejabat pemerintahan yang sangat tinggi, terutama KPK, kan begitu. Jadi semua hal itu menurut saya sih bagus ya. Saya kira itu bagus. Nah, cuma memang idealnya lebih dalam lagi. Sebab pada saat kita berbicara undang-undang perampasan aset misalnya, kenapa sekarang begitu lama? Mandek. Itu kan harus dipelajari oleh para calon presiden itu untuk kemudian diberikan jawaban. Bagaimana breakthrough-nya gitu kan. Untuk bisa betul-betul pada saat mereka terpilih jadi presiden itu betul-betul terlaksana cepat gitu. Dan soal illicit enrichment juga itu kan ide lama ya. Artinya kalau orang mempunyai satu kekayaan yang tidak sesuai dengan profilnya, itu kan sebetulnya bisa masuk LHKPN, bisa masuk LHA gitu ya, Laporan Hasil Analisis PPATK, dan KPK bisa masuk mempunyai kewenangan di situ.
tanpa harus lewat pengadilan, dibuktikan secara terbalik, dibuktikan oleh mereka sendiri. Kalau tidak ada, langsung dirampas. Melalui pengadilan, tetapi bukan melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Jadi pengadilan hanya justifikasi aja. Nah, hal seperti itu udah lama kan idenya. Jadi tapi realisasinya belum, Pak. Sampai sekarang masih berat. Dan sekarang juga harus lebih detail kalau menurut saya kalau mau diskusi soal pemberantasan korupsi dan ataupun Bapak reformasi melihat hukum. dari 3 kandidat ini kita semua sama-sama sepakat akan memperkuat KPK lah, sama-sama sepakat RUU perampasan aset harus segera disahkan. Tapi kan problemnya kita tahu adalah DPR ini kan partai-partai politik juga, dan terkutip bos-bosnya mereka juga lah yang menyokong mereka. Pengusung-pengusungnya. Kira-kira tantangannya apakah menjadi tantangan para kandidat ini adalah bagaimana dia bisa bukan mengkomunikasi, melobi gitu ya, menavigasikan para pendukungnya ini. Tantangannya gimana? Betul, tantangannya besar, tantangannya berat pasti. Ini kan sebetulnya janji. Janji yang menurut saya sih, janji itu bernilai kalau misalnya itu dijadikan satu tuntutan balik oleh rakyat ya, untuk itu dilaksanakan. Nah, jadi tidak ada jaminan bahwa janji-janji dari capres nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi kalau nomor 2 ini tidak banyak ya untuk membahas anti korupsi dan reformasi hukum. Saya memberikan catatan yang nomor 2 ini lebih banyak mengatakan ya saya setuju itu disejahterakannya bagaimana mensejahterakan itu. Kalau kita dengar dari Ibu Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani menginginkan sekali untuk mensejahterakan polisi, jaksa, hakim, terutama hakim yang bukan Mahkamah Agung ya, hakim di bawah, tapi kan tidak berhasil karena nggak ada duitnya. Nah itu harus dijawab sebetulnya. Kalau kita mau bicara secara konkret apa yang harus dibenahi aparat-aparat penegakan hukum kita. Gitu. Tapi tantangan dari sisi politiknya ini juga kayaknya berat ya sih Pak Uta. Karena kan kalau kita lihat kemarin bahkan misalnya pernyataan Bambang Pacul gitu, Ketua Komisi 3 yang mengatakan bahwa waduh soal perampasan aset dan lain-lain itu ya kita harus ngomong dulu nih ke ketua partai nih dan lain sebagainya gitu. Ada kosakatanya itu Korea di sini. Korea di sini. Nah, jadi ini gimana sih Pak? Karena kan maksudnya mungkin dalam waktu yang singkat persoalan debat atau mungkin juga kampanye-kampanye mungkin nggak banyak menyampaikan posisi-posisi yang cukup realistis dan cukup sulit ini kan sebenarnya. Nah, tapi kalau melihat semalam atau mungkin dalam pandangan Pak Ota juga apa nih gitu, cukup sulit gak sih sebenarnya PR besarnya itu di mana kalau kita mau bicara soal pemberantasan korupsi? Karena misalnya dari aparat penegak hukumnya ya, tapi maksudnya secara politiknya itu cukup berat juga. Berat Mas, karena ya kan perampasan aset undang-undang harus disetujui oleh partai politik yang ada di DPR kan, itu sulit sekali menurut saya. Kemudian revisi undang-undang KPK. Itu juga nggak gampang kan, seperti itu. Tapi kalau saya asumsikan, kalau Ganjar bicara seperti itu, harusnya disetujui oleh ketua parpolnya. Karena dia kan calon presiden yang ditunjuk oleh PDIP. Asumsi saya begitu gitu loh. Apalagi wakilnya kan orang yang paham betul tentang bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan, bagaimana reformasi hukum dilakukan. Bahkan kalau wakilnya itu cawapresnya kan sudah punya roadmap dari reformasi hukum. Seperti itu. Salah satu yang poin juga menarik terkait hukum Pak Ota kemarin tuh terkait MK Pak. Itu Pak Prabowo sempat ditanya dan juga ya tadi seperti saya sebutkan bahwa agak dalam terkutip agak emosional juga menjawabnya gitu ya. Dengan mengatakan bahwa ya sudah tidak masalah, yang penting rakyat sendiri yang menilai dan sebagainya. Kalau Pak Ota sendiri melihat pernyataan seperti itu apakah sudah menjawab bagaimana komitmen seorang calon presiden dalam memastikan independensi yang ditanyakan kan soal etika ya, apa punya rasa malu atau tidak gitu kan. Tetapi dijawabnya yang soal hukum lagi. Kan beda ya antara etika dengan hukum dalam artian formalisasi dari putusan MK. Jadi memang menurut saya tidak nyambung ya. Seperti itu. Meskipun pertanyaan itu penting. Sayangnya moderator malah meralat itu seolah-olah pertanyaan itu salah. Padahal kan dimintanya memang memberi tanggapan atau memberi pernyataan. Tapi kemudian bertanya. Sebenarnya pertanyaan itu kan ada banyak jenisnya, termasuk pertanyaan retorik. Itu nggak harus dijawab. Pertanyaan retorik itu seperti menyatakan sesuatu tapi dengan pertanyaan yang justru menyerang sebenarnya. Itu bagus.
Tapi sayangnya itu didistraksi oleh moderator. Nah, dan jawaban Prabowo sebenarnya memberi pesan yang jelas. Ya kita semua sudah sama-sama tahu, sama-sama bukan anak kecil lagi. Artinya yang intervensi udah kita tahu gitu loh. Siapa itu ya kan? Yang intervensi Jokowi, cuman kan masa kita harus ngobrol, kita udah nggak anak kecil lagi. Tapi Prabowo nggak menyebutkan eksplisit. Nggak, makanya saya bilang implisit. Tapi kalau solusi yang disampaikan Prabowo itu kan peningkatan kesejahteraan ya. Itu tidak cukup. Hakim Agung itu gajinya cukup loh sekarang. Tapi kan ternyata kan ada yang 2 orang yang kena dan lain sebagainya. Banyak juga Pak Ota yang sering bilang kan dulu pegawai pajak gaji dinaikkan. Jangan tinggi-tinggi masih muncul juga kan, kan gitu. Betul. Jadi di Indonesia saya kira itu bukan resep mujarab lah kalau Betul. Ya, keserakahan nggak ada batasnya. Itu sebenarnya harus diatur ya. Kalau ngegas ngepol terus nggak ada batasnya. Oke, kita kembali ke Pak Nyarwi nih. Pak ini tadi sempat menyinggung terkait jawaban Pak Prabowo terkait Gibran gitu ya. Pak Nyarwi melihat apakah serangan-serangan, bukan pernyataan pertanyaan-pertanyaan menyinggung proses di MK itu memang sekedar untuk menjatuhkan Pak Prabowo kah dari sisi Ganjar dan Anies atau seperti apa sebenarnya? Proses kandidasi khususnya cawapresnya Prabowo Gibran itu kan boleh dibilang seiring dengan itu muncul huru-hara politik ya. Di MK ya ada tuntutan ini, kemudian putusan MK PU 90 ya toh. Kemudian berlanjut sampai putusan MK gitu. Tapi di balik itu saya beberapa kali pernah menyampaikan juga ya. Kalau orang bicara politik itu kan proses mendapatkan kekuasaan. Nah, ada aturan macam-macam. Nah, salah satu hal di sini itu kan diatur namanya legitimasi. Nah, kita bisa berkuasa itu kan ada proses legitimasi. Partai dapat legitimasi dari rakyat kan gitu. Orang dicalonkan. Nah, itu kan juga ada legitimasi. Belum lagi kalau dikaitkan dengan regulasi. Ini legal apa enggak legal? Legitimate apa enggak? Kalau dari proses di MK hasil memang legal. Tapi kemudian orang tahu kan ada semacam dinamika atau bahasanya rekayasa, ini mengajukan kemudian diproses dan seterusnya ada cerita paman gitu ya. Nah, dan seterusnya tangan-tangan paman. Nah, ini yang kemudian menjadi soal legitimasi. Makanya serangan Anies, serangan Ganjar terkait itu pertanyaannya sebenarnya menurut saya dia masih sopan itu. Kenapa? Karena yang ditanyakan aspek etik, rasa. Kalau di bahasanya Anies itu rasa keadilan, bahasanya gitu. Dia adil tapi rasa keadilannya bagaimana kan gitu. Di situ juga bidikan sebenarnya. Ini kalau di sisi marketing politik ya, Anies itu tak lihat ini berbeda dengan Ganjar. Padahal sebenarnya arah logika mereka ke arah sana. Cuma dalam sisi ini Anies kayaknya pengen ngambil lebih banyak. Saya contohkan gini, Anies membuat retorika tadi Bung Usman bilang ya retorika ini. Itu kan yang di sini banyak anak muda. Tapi yang punya kesempatan gitu ya. Itu kan ya tidak semua bisa menjadi sosok cawapres apalagi dengan cara kilat. Tidak semua orang bisa jadi ketua umum dengan cara kilat. 2 hari KTA, hari berikutnya bisa ketua umum gitu loh. Nah, itu contoh kan gitu. Nah, bagaimana anak muda Indonesia kan gitu. Nah, itu saya kira bagian dari retorika Anies yang cukup tajam membidik pemilih muda ya, Gen Z maupun Gen Alpha. Nah, saya tadi nyambung dengan tadi yang disampaikan Bung Usman ya. Di Indonesia itu cukup unik. Saya termasuk walaupun Bung Usman optimis ya, saya masih kurang optimis. Kenapa? Karena isu politik generasi ya, generational gap itu sebagai political consciousness ya, kesadaran itu belum banyak berkembang di kita. Kalau di UK itu sudah berkembang waktu apa? Brexit. Orang-orang muda itu mencerca dalam tanda petik orang tuanya yang pro Brexit. Kenapa? Karena mudah merampas masa depan mereka. Jadi mereka membuat keputusan politik yang mereka itu umurnya kan kalau orang urut mati kan tetap yang tua normalnya kan gitu. Mereka sudah tiada, kami disisakan masalah kira-kira gitu. Artinya maksudnya secara sederhana gini Mas Nyarwi. Generasi misalnya katakanlah yang di atas gitu ya. Itu soal wawasan politiknya itu dengan generasi yang di bawahnya katakanlah let's say misalnya Gen Z atau milenial itu prosesnya belum seimbang gitu. Bukan belum seimbang, cara mereka melihat realitas berbeda. Cara melihat orang tua yang merasa powerful misalnya ada yang kasus juga itu kan mereka senior campaign ya. Brexit kami setuju. Akhirnya banyak orang tua, data survei juga menunjukkan
pro Brexit, tapi anak muda enggak. Tapi yang dominan menang kan pro Brexit. Ya. Akhirnya kan versi anak muda yang merugikan kami dong. Kami biasa kesana kemari bebas, kemudian kami ada banyak aturan, banyak macam-macam. Nah, kalau yang terjadi Nah, masa Indonesia depan gimana, kami Mas itu Ari? udah dirampas oleh orang tua-tua itu yang bikin keputusan politik. Nah, di Indonesia itu awareness itu belum muncul. Saya contohkan ya. Misalnya gimana, Mas? Nah, banyak kan undang-undang dibuat DPR. Pertanyaan kalau kita bikin data sulit berapa sih yang mereka aware? Padahal undang-undang berlaku ke mereka. Mulai dari apa saja dah lingkungan, sumber daya dan sebagainya. Saya setuju aktivisme yang mudah muncul lingkungan ini. Tapi kan kalau nggak melalui instrumen-instrumen kekuasaan mana bisa? Gitu loh. Nah, itu nggak muncul di generation gap kan, itu nggak muncul gitu loh. Apa dia Generasi yang Mas Iya, sebagai Oke. anak muda, sebagai kekuatan politik itu belum. Hanya di kelas menengah perkotaan beberapa juga. Ya. Itu pun masih bersaing antara aktivis anak muda perkotaan dengan yang kena gemoy itu misalnya ya. Ya. Nah, contohnya kayak gitu itulah. Nah, ini yang saya kira juga menjadi isu tersendiri. Saya kadang berpikir ya, saya penasaran juga apakah akan terjadi ya semacam generational gap, kesadaran generasi yang berbeda ya terkait dengan Pilpres ini. Saya itu sebenarnya cukup sehat ya daripada polarisasi agama, polarisasi apa gitu kan. Mending kan juga yang begini kan gitu. Artinya silahkan kita uji idenya gitu loh. Anak muda itu punya profil kayak gini soal kepemimpinan dan tokoh gitu ya, masa depan Indonesia. Nah, yang tua bagaimana? Nah, itu di survei-survei juga baru memilih anak muda dukungannya berapa ke capres-capres. Belum melihat anak muda ini kesadaran anunya kemana. Nah, belum ke sana frame-nya atau diskusinya itu. Pak, tapi kembali lagi ke debat semalam ini, salah satu yang menarik kan Anies Baswedan juga mengeluarkan diksi-diksi yang dalam tanda kutip agak unik gitu ya. Salah satu yang paling menyorot itu hotline Paris itu loh, hotline pengacara gratis itu. Ketika ditanya soal bantuan hukum dan sebagainya, lu juga pada saat closing statement juga menyinggung Wakanda Nomor Indonesia forever. Menyinggung Ya. kebebasan berpendapat. Kalau Mas Heru melihat dari segi komunikasi politik, apakah ini memang menjadi salah satu strategi gitu untuk menggait suara-suara anak muda supaya lebih terkena lah isu itu? Ya, sekarang gini. Semalam waktu saya dengerin itu beberapa yang senior juga mau komentar gitu. Ini Anies ngomong apaan sampai Wakanda nomor apa? Yang lebih elegan gitu ngomongnya gitu ya. Tapi itu versi yang mungkin yang terbiasa dengan bahasa yang formal kan. Tapi coba aja teman-teman yang sudah terbiasa dengan algoritma. Kita kan ada namanya SEO kan. Bisa kita cek kok kata itu tingkat ininya seberapa kan gitu. Nah, dugaan saya ini kalau dalam logika marketing politik sebenarnya ini algoritmik political marketing juga. Kita mau tidak mau, nah tapi dalam politik sudah dikritik namanya dumbing down. Politik yang mestinya ngomong gagasan besar tadi Bung Usman cerita, tapi nggak ada yang makan. Akhirnya kita perlu menurunkannya dumbing down gitu. Kalimat-kalimat yang receh, sederhana yang bisa nyambung di era digital. Nah, saya pikir Anies juga dihadapkan pada dilema itu. Jadi orang yang pengen melihat Anies ngomong jauh lebih serius, padahal Anies sudah serius ya. Saya lihat itu versi berapa masih kurang serius gitu loh. Nah, tetapi ini tadi yang saya bilang bahwa debat itu kan balik lagi ke audien, ke pemilih. Kalau dia nggak dimakan pemilih, nggak dapat respon pemilih, ya untuk apa juga kan gitu. Jadi pelayanan misalnya itu penting. Mungkin Bang Usman juga Mas Santosa itu kan juga berpengalaman mengadvokasi ya, bagaimana orang punya pengalaman masalah-masalah itu kan bagaimana itu mau didampingi dengan cepat mendapatkan respon. Nah, itu contoh ya dalam proses pelayanan ya, penegakan hukum dan lain. Nah, yang saya maksudkan memang soal narasi-narasi ini ya. Di sini mungkin narasi Ganjar yang saya lihat kurang pilihan kata-kata yang segmented artinya tidak hanya dari sisi algoritmanya tetapi juga dari sisi ini pasar politiknya. Saya contohkan lagi, ini balik lagi jadinya ke Anies lagi ya. Kilometer 50. Itu kan kalau kita tarik garis panjangnya di sana kelompok kanan juga. Kan gitu. Kanjuruhan, kalau kita garis panjangnya supporter sepak bola Indonesia seluruhnya ya. Ada mahasiswa saya yang menulis tesisnya itu aktivisme anti modernisasi sepak bola. Ya, PSSI versus yang lain gitu loh. Dan artinya ini pasar politik gitu loh. Di Indonesia namanya bola juga jadi isu politik. Dan masanya banyak banget kan gitu. Nah, di sini juga saya kira ada inovasi-inovasi yang saya lihat ya, mungkin kalau dari sisi strategi pilihan kata dan lain-lain. Tapi balik lagi nanti kalau saya kasih nilai ini dikira bias karena nilai secara teoritik begitu. Orang menilai debat, kasih skor itu cenderung bias. Jadi subjektif hasilnya. Iya, subjektif. Jadi kalau misalnya saya suka
Prabowo, maka saya akan kasih nilai terbaik pada bagus, Prabowo. Saya suka Ganjar, maka cenderung saya kasih nilai terbaik ke Ganjar. Ini juga sama, karena ada kecenderungan kalau di debat itu efeknya itu reinforcement. Ada perubahan, tapi cenderungnya memperkuat yang sudah ada preferensi. Jadi banyak riset itu begitu kecenderungannya gitu. Hanya segelintir pemilih kritis yang dia akan cek sangat hati-hati ini. Tapi ya berapa kan gitu prosentasenya itu. Kecil ya prosentasenya. Oke, nah ini kita ke pertanyaan titipan ini Mas Usman ini. Ini saya baca ini titipan dari belakang ini Mas ya. Ini soal HAM ini Mas. Soal HAM juga disorot ke kubu Ganjar. Ada pertanyaan Ganjar ke Prabowo awalnya soal pengadilan HAM yang justru berbalik juga ke dia gitu. Apa soal pengadilan HAM ini jadi upaya penting mengungkap kasus HAM masa lalu Mas? Nah itu dulu aja. Kewajiban hukum negara karena undang-undangnya mewajibkan. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, ketentuan pasal 43 menyatakan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang disahkan diajukan ke pengadilan HAM ad hoc. Ayat 2-nya mengatakan pengadilan ad hoc sebagaimana dimaksud ayat 1 dibentuk dengan Kepres atas usulan DPR. Nah, baik Ganjar, Anies ataupun Prabowo jadi presiden, dia punya kewajiban hukum untuk melaksanakan amanat undang-undang itu. Dan itu bukan hanya kebijakan presiden, tapi kebijakan bersama DPR. Itu sebabnya kemarin dimunculkan 4 rekomendasi DPR. Tapi memang kesannya jadi arahnya hanya ke Prabowo, padahal ada sebutan yang menarik itu 12 kasus pelanggaran HAM kan. Nah, meskipun kritiknya terhadap pemerintahan sekarang ini di mana Pak Mahfud ada di situ yang mengurusi itu gitu kata Prabowo. 12 perkara itu pendekatannya kan cenderung non yudisial dan non yudisialnya pun hanya bersifat partial reparation. Nah, Anies bagus dia ketika menyebut 4 hal itu untuk menyelesaikan suatu masalah pelanggaran HAM secara komprehensif. Pertama itu memastikan proses hukumnya menghasilkan keadilan, artinya penuntutan pelaku. Yang kedua mengungkapkan fakta-fakta agar terungkap kebenaran. Yang ketiga memberikan kompensasi hanya bagian kecil dari reparasi. Dan yang terakhir memberikan jaminan untuk tidak berulang lagi di masa depan. Itu sebenarnya 4 kerangka keadilan di dalam berbagai literatur hak asasi manusia. Dan pendekatan non yudisial pemerintahan Jokowi yang dikelola oleh Pak Mahfud sebenarnya hanya satu, itu hanya bagian yang ketiga, yang reparasi itu pun reparasi yang parsial. Reparasi itu bisa berbagai macam, dari mulai misalnya kompensasi material, kompensasi imaterial, gitu ya. Kompensasi material bisa berupa uang, bisa berupa jaminan pendidikan, kesehatan. Kalau di Argentina pendidikan dari kecil sampai perguruan tinggi, atau misal rumahnya dikembalikan, diberikan rumah, atau misalnya jaminan kesehatan seumur hidup. Nah, dalam kasus pendekatan non yudisialnya Jokowi, itu saya diberitahu oleh keluarga korban, misalnya Ibu Ho Kim Ngo, yang putranya mahasiswa UI yang tewas ditembak tahun 99 dalam tragedi Semanggi kedua. Dia mengatakan dia ditawarkan rekonsiliasi oleh pemerintah dalam pendekatan non yudisial itu dengan uang nominal 900.000 per bulan selama 5 tahun ke depan. Nah, dia bertanya kepada saya, apakah sebegitu rendah nilai anak saya, Yunhap? Yang datang Yun Yusman, nah, adiknya Yunhap. Tapi Yuni menolak di dalam pertemuan dengan pemerintah. Saya bilang bagus. Gitu. Sebegitulah kita harusnya bersikap, gitu. Menjaga kemuliaan martabat seorang manusia, apalagi seorang yang memperjuangkan reformasi. Yunhap, Wawan, anaknya Bu Sumarso itu bukan sembarang mahasiswa yang kebetulan ada di lokasi ketembak, bukan. Mereka menulis puisi tentang pentingnya menghapuskan reformasi dui fungsi ABRI. Yunhap juga begitu, memiliki kesadaran penuh bahwa ia sekolah di UI, kampus di UI, dengan subsidi rakyat, sehingga ia bisa sekolah dengan mudah, kuliah dengan murah. Dan anak ini pintar, sejak SMP, SMA itu juara fisika, sering dapat hadiah, termasuk hadiah ke Ancol, ke Dufan itu secara gratis. Jadi anak-anak yang mungkin kalau mereka tidak meninggal, mereka menjadi tokoh-tokoh besar di hari ini, atau setidaknya menjadi tulang punggung kehidupan keluarga yang lebih baik, menjadi seorang ekonom yang baik, menjadi seorang insinyur yang baik, menjadi seorang yang memang bisa membahagiakan orang tua gitu. Jadi saya kira semalam kurang digali di bagian itunya gitu ya. Apalagi di dalam mekanisme penyelesaiannya kan harus ada rekomendasi DPR. Nah, Pak Ganjar berapa partai? 2. Atau partai besar formalnya malah 1 kan, PDIP. Pak Anies 2, Nasdem dengan 3. PKS. 3 sama PKB. Oh, yang ketiga PKB betul. Nah, Pak Prabowo lumayan banyak ya. Nah, bagaimana memastikan
bahwa kebijakan seorang presiden ke depan mendapat dukungan penuh dari partai-partai Parlemen, politik gitu. iya. Sama seperti soal revisi KPK, revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu kan. Saya kira itu juga memerlukan semacam penjelasan atau preferensi kebijakan yang konkret, yang kuat tentang bagaimana mereka menavigasi partai-partai yang pasti berbeda. Dan salah satu sebab kenapa KPK diserang ketika itu karena resistensi partai politik. Mereka marah karena KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang-orang politik di sektor politik. Sementara negara belum menyediakan sistem pendanaan partai yang memadai. Itu yang saya kira diangkat juga dengan baik oleh Anies. Nah, salah satu studi partai politik yang baik, saya kira Marcus Mizner dalam bukunya tentang party financing reform kalau nggak salah itu, Money, Power, and Party kalau nggak salah. Itu bagus sekali dia menjelaskan. Jadi sejak tahun 50-an 60-an itu tidak ada lagi iuran partai, iuran dana-dana anggota di dalam partai politik. Berbeda seperti di masa-masa dulu. Di Indonesia PKI itu ketat, PASNYUMI juga ketat. Partai-partai yang hidup di zaman itu punya iuran anggota sehingga dia punya kemandirian di dalam pendanaan dan kemandirian di dalam politik. Demikian pula di Jerman, di mana-mana. Tapi sejak tahun 60-an itu berakhir. Tidak ada lagi iuran-iuran keanggotaan. Akibatnya negara memberi subsidi. Jerman melakukan itu, Turki melakukan itu. Dan Gus Dur melakukan itu tahun 99. Sayangnya di era SBY tahun 2005 subsidi partai itu dikurangi. Akibatnya partai harus mencari dana sendiri. Nah, terjebaklah dia di dalam berbagai sistem pendanaan yang ilegal itu yang akhirnya terkena kasus korupsi gitu. Nah, sementara tidak ada solusi lain, aktivis juga menolak, cenderung mengatakan bahwa nggak dikasih subsidi aja korup, apalagi dikasih subsidi. Nah, jadi ada perdebatan macam-macam di dalam sistem partaian. Akibatnya partai-partai juga merasa ini kan korupsi bukan dalam pengertian ketua umum kami bejat secara moral, tapi karena ketua umum kami berusaha untuk menghidupkan partai. Anda tahu nggak Bung Usman misalnya, setiap kami menggelar kongres misalnya, itu minimal perlu 8 miliar misalnya, mengundang seluruh daerah dari provinsi, kabupaten, kota sampai kecamatan gitu, lalu mengundang peserta-pesertanya, menyediakan akomodasi, transportasi, makan, itu nggak ada yang bisa mendanai kecuali kaum oligark, orang-orang yang mungkin tidak mau ngasih makan siang gratis kan. Boleh dia mendanai partainya dan seterusnya, tapi kemudian dia minta konsesi, minta insentif, entah itu HPH, entah itu hak pengelolaan tambang, itu yang paling sering. Dan berbagai izin-izin bisnis yang sebenarnya tidak terkendali di dalam masa-masa pemerintahan sejak era SBY. Saya kira hutan berkurang drastis. Saya kira studinya Patrick Anderson dan kawan-kawan itu menarik sekali menjelaskan hutan-hutan yang berkurang di era SBY akibat dari sistem politik ekonomi yang semacam ini. Di era Jokowi juga hancur banyak sekali. Studinya Greenpeace, Walhi itu memperlihatkan Kalimantan makin habis. Sekarang Papua nih. Padahal Papua ini di dunia menjadi satu dari 3 wilayah yang sekarang dilindungi. Papua, kemudian Kongo, dan Amazon. Ini tiga wilayah yang sangat menjadi perhatian dunia dalam perubahan iklim ke depan gitu. Nah, kita nggak melihat ada solusi baru tuh di dalam perdebatan soal Papua semalam. Bagus dialognya Ganjar, bagus usulannya Anies tentang dialog dan keadilan. Agak tertinggal oleh zaman lah, misalnya Prabowo itu soal terorisme lah, apa segala macam itu saya kira udah nggak relevan. Harusnya lebih muncul jauh lagi bagaimana menempatkan Papua diselesaikan secara dialog dengan membahas Papua dalam pengertian perubahan iklim itu, dalam visi perubahan iklim. Kita melibatkan orang Papua untuk menyelamatkan bumi Papua, karena yang perlu diselamatkan bukan hanya orang Papuanya, bukan hanya orang Indonesia, tapi umat manusia sedunia gitu. Karena Papua, Kongo, dan Amazon itu 3 paru-paru dunia. Itu yang kurang. Dan itu yang mungkin membuat Gen Z frustasi. Gak ada yang bahas soal perubahan iklim. Katrok banget nih semuanya nih, gitu kan. Gini gitu kan. Nah, misalnya gitu. Oke lah dialog masih begini. Tapi kalau yang udah terorisme lah, separatisme, ya begini. Jadi itu yang membuat Gen Z juga frustasi menurut saya. Semalam. Mereka baca satu lagi sebenarnya debat semalam itu yang kurang serius, ini sangat kurang menurut saya. Itu bagaimana masing-masing capres-capres itu mengelola, tadi bahasanya Bung Osman, menavigasikan parpol-parpol pendukungnya. Kenapa? Kita sistem presidensial loh. Jadi begitu campur presiden, sih. Campur. Tetapi presiden ketika berkuasa itu cenderungnya, apalagi kalau dia bisa mengontrol ya, seperti Jokowi sekarang misalnya. Mengontrol atau mengintervensi? Bisa dua-duanya. Saya punya data intelijen, saya tahu gerak-gerik partai, saya tahu kemana partai. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Nah, maksud saya ada potensi kan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi sekaligus sebenarnya kalau dia bagus, dia bisa menggunakan itu untuk membangun, mewujudkan visi misi kebijakannya. Jadi apa yang dia sampaikan selama debat itu janji itu yang dipenuhi, termasuk dengan memanage bagaimana partai-partai yang menjadi pendukungnya. Karena itu harus ada garansi itu. Kalau enggak kita balik lagi, kita bisa memilih presiden,
Tapi kaki presiden yang lain atau Kekuatan tangan-tangan di itu belakang kemana? itu ya. Kemana kan kita nggak tahu gitu loh. Nah itu kira-kira. Oke, kita ke Pak Uta nih. Apa Dito? Ini menyinggung terkait dana partai politik lagi Pak Ota. Mungkin pengalaman Pak Ota sama di KPK dan juga mungkin bergerak di bidang pemberantasan korupsi gitu ya. Apakah memang benar bahwa subsidi bagi dana partai politik ini menjadi solusi yang paling oke untuk mencegah terjadinya korupsi? Karena kita tahu juga KPK sering bercerita bahwa ya penyebab politikus korup itu ya karena pengen balik modal kan ketika pemilu seperti ini. Gimana Pak Ota? Sebetulnya di rekomendasi prioritas percepatan reformasi hukum itu ada di situ. Itu di Pokja yang dipimpin Pak Yunus Hussein soal dana partai politik situ. Jadi itu ada rekomendasi konkret yang harus dilakukan. Kalau dari perspektif KPK itu lebih mudah kan untuk melakukan penindakan terhadap anggota-anggota parpol yang melakukan tindak pidana korupsi, apalagi kalau sudah ada dana parpol semacam ini gitu ya. Nah, jadi saya pikir sih itu penting ya menurut saya. Tapi maksudnya kan dana parpol, misalnya kita bicara sekarang soal politik yang masih transaksional. Kemarin kan salah satu soal yang sering menjadi perdebatan kan adalah biaya politik yang sangat besar. Ya. Kita juga nggak tahu gitu loh Pak, seberapa besar sih dana ini. Kadang-kadang orang sangat jor-joran sekali untuk bisa memenangkan suatu kontestasi. Tidak ada ukuran yang tepat di situ. Artinya, apakah ya ketika memang akhirnya dana partai politik ini negara kemudian memenuhi itu akan jadi salah satu jalan keluar supaya orang tuh nggak realistis juga ya. Iya, kayak supaya menghentikan korupsi di dunia politik. Itu kan atau gimana Pak? Paling tidak transparan. Mereka transparan itu nggak jalan kan sekarang. Jadi pengelolaan duit di internal parpol itu. Internal parpol itu. Termasuk duit kampanye. Oke. Sebenarnya sudah ada kan ketentuannya, tapi nggak jalan. Nggak jalan. Hanya seperti itu. Paling tidak itulah transparan. Jadi orang bisa menilai juga ini, dan itu akan mempengaruhi attitude dari pemilih juga kan, voters kan. Berapa iklan ke Kompas TV, berapa iklan ke Metro TV ya kan. Itu yang harus di transparansi itu ya Pak. Iya. Yang susah. Oke. Nah ini apalagi nih? Udah selesai kayaknya semua terjawab nih. Enggak, ini terlalu banyak banget nih pertanyaannya, bingung sendiri. Tapi kita mungkin balik lagi ke soal reformasi hukum tadi Pak Ota lebih banyak bicara, kita udah bicara soal dana partai politik, soal pemberantasan korupsi. Menurut Pak Ota ada nggak sih mungkin isu dari reformasi hukum yang mungkin tidak disentuh oleh 3 kandidat semalam? Saya belum baca visi misinya ya. Ya. Tetapi kalau itu kan isu reformasi hukum itu sudah lama sebetulnya, sudah bolak-balik gitu. Di kejaksaan, di kepolisian. Tapi yang juga penting adalah bagaimana memperkuat sistem dan mekanisme pengawasan. Pengawasan di dalam, artinya kalau di kepolisian itu kan ada Irwasum, ada Propam gitu ya. Lalu kemudian di kejaksaan ada juga kan Jambin gitu kan. Kemudian ini juga ada kan, ada Bawas gitu ya. Dan eksternal. Pengawasan eksternal itu saya kira sih sudah saatnya ya bahwa Komisi Judisial, Kompolnas dan Komisi Kejaksaan itu direvitalisasi. Revitalisasi. Iya, karena Komisi Judisial itu di antara 3 yang lebih punya pengaruh. Iya. Karena dia bisa mengusulkan calon hakim agung. Iya. Kalau yang 2 ini sama sekali tidak ada power yang mereka miliki. Oleh sebab itu mungkin ini satu ide saja ya, bahwa ketiga pengawas eksternal ini digabungnya satu. Jadi satu. Jadi satu pengawas, lalu kemudian dia mengawasi sistem judiciary di kita. Jadi apa sih namanya? Sistem peradilan. Peradilan. Ya, jadi nggak usah ada komisi ini, komisi satu aja. Jadiin satu aja badan. Ya, sebagai pengawas eksternal. Oke. Tentu saja pengawas internal juga bagus ya, seperti Itjen di KLKL ya, Kementerian Lembaga. Itu juga harus diperkuat begitu. Nah, kita kembali lagi ke topik semalam yang mungkin jadi bahasan yang cukup menjadi concern masyarakat gitu. Mas Nyarwi, kita lihat soal sikap
Anies Baswedan nih terkait dengan IKN ini kan selalu menjadi Pertanyaan. topik, bahkan sebelum debat dan semalam Anies juga mengatakan bahwa secara garis besarnya adalah perpindahan ibu kota ini tidak otomatis menyelesaikan persoalan di Jakarta yang sebenarnya sudah banyak masalah gitu. Tapi di sisi lain ketika ditanya soal sebenarnya gimana nih sikapnya, setuju atau nggak setuju, Anies juga bersayap ya kalimatnya. Tapi kalau dilihat dari semalam itu Mas Nyarwi menilainya gimana nih sikap seorang Anies Baswedan melihat IKN ini, karena ini jadi satu pandangan yang cukup besar juga kan dinotis oleh Pak Jokowi, oleh menteri-menterinya gitu soal melanjutkan IKN ini, gimana Mas? Boleh ya, sebelum ke sana saya lihat retorikanya dulu, boleh ya? Ketika nyinggung IKN, Anies ini cukup tajam loh. Bahkan menganalogkan di era VOC ketika Belanda pindah ibu kota tua ke Monas. Artinya kan ini artinya era Jokowi, apakah Jokowi ini sama dengan company apa enggak kan gitu? Kalau retorikanya begitu kan gitu. Itu tajam loh. Artinya tapi pesannya salah satunya adalah tadi jangan meninggalkan masalah. Ya itu satu. Terus yang kedua, ini nyambung dengan visi misi Anies saya lihat. Keadilan untuk semua. Bahkan di beberapa diskusi itu saya simak ya para jubirnya Anies, itu kan tegas. IKN itu untuk aparat, untuk ASN, bukan untuk kasarnya masyarakat atau rakyat. Jadi pertanyaannya siapa yang bisa manfaatkan, dapatkan benefit dari IKN? Pun dengan dana sebesar itu kan argumennya 400-an sekian triliun. Nah dia bahkan menawarkan kan membangun beberapa alternatif kota-kota. Tetapi Anies di beberapa tempat juga saya lihat ketika didesak dia menolak apa enggak, jawabannya retoris juga. Dalam artian ini bukan masalah sedang menolak apa tidak, tetapi kebijakan yang undang-undang yang proses melahirkan tadi disampaikan Pak Ota. Itu kan harus kita cek juga proses perumusan kebijakannya. Gitu kan, ya kan gitu. Apakah demokratis apa enggak? Di Indonesia itu banyak banget loh. Kalau kita sisir ke isu demokrasi dalam proses decision making, itu luar biasa. Kenapa? Karena di elit itu sering muncul anekdot kan. DPR itu kan biasanya ada undang-undang yang cepat, kilat, ada undang-undang lama kan gitu. Nah, kemudian ada yang nanya, kenapa lama, kenapa cepat kan gitu. Ya rumusnya di sini, mufakat dulu baru musyawarah gitu. Kalau udah mufakat baru bisa musyawarah, katanya gitu, bukan musyawarah untuk mufakat kan gitu. Nah, ini yang saya kira ada kepentingan elit langsung gitu. Sejauh mana elit punya ini. Nah, sama proses demokrasi dalam proses perumusan kebijakan di IKN itu yang sering dipermasalahkan Anies. Kenapa? Karena seakan-akan kepentingan elit itu nampak dominan. Dan itu bisa diuji ya, siapa nanti yang bisa diuntungkan dengan dana sekian. Dia sering berargumen 400-an triliun kalau untuk berbagai kota kan pertumbuhan ekonomi dia bilang begitulah kira-kira. Itu sama-sama bisa diuji di sana. Belum lagi kalau kita lihat ya peluang-peluang sektor-sektor ekonomi yang tumbuh, siapa yang bisa memanfaatkan. Ya makanya sebenarnya banyak itu yang saya lihat di beberapa itu nggak dieksplor ya. Di kubunya Anies ya. Wah ini saya malah ngasih ide nih ya. Nggak apa-apa sih. Misalnya contoh ya. Hilirisasi kan sering disampaikan oleh Pak Jokowi juga, kadang Pak Prabowo sering juga, Mas Ganjar juga. Tapi kan industri hilirisasi nikel dan seterusnya itu kan industri yang modal besar lah. Nah pertanyaannya siapa yang bisa berpeluang masuk ke sektor itu? Karena kalau udah ngomong ke sana singgungannya tadi yang disinggung Bung Usman, oligarki lagi yang sudah punya mesin-mesin kuasa ekonomi politik kan gitu. Masyarakat punya peluangnya apa? Nah di sini sebenarnya Anies belum juga menyinggung ke sana. Artinya mengkritik itu belum juga. Sebenarnya tidak menolak kebijakannya sama dengan IKN, tapi perlu kita cek. Ya, kebijakan ini bisa memberikan bukan hanya keadilan, rasa keadilan kalau bahasa dia kalau kan dari apa Mas? Dari sisi politik ya, artinya sikap Anies ini sebenarnya apa yang dia tuju dengan itu? Apakah kaitannya dia juga agak ragu-ragu ketika harus mengatakan iya atau tidak karena misalnya berpotensi untuk bilang konstituen. Saya potong. Gitu. Sebenarnya bukan masalah ragu. Mestinya di debat itu dikejar. Kalau seandainya pilihan kebijakan Pak Anies apa? Saya akan misalnya merevisi atau apapun bahasanya. Nah, bagaimana dengan partai-partai misalnya nanti yang menjadi pendukung dia kalau seandainya menang. Nah, diskusinya mestinya diarahkan ke sana kalau saya. Dalam proses debat mestinya. Sehingga itu jadi pegangan kita gitu loh. Ya, dan partai-partai juga menyimak. Oh, ini kandidat saya begini. Kita harus siap-siap nih. Ya, entah siap-siap atau di belakang diskusi. Kok kamu udah janji duluan kan gitu. Ya terserah kan gitu. Tapi itu udah di depan rakyat loh ya. Maksud saya gitu.
Karena kita nggak bisa sekedar ini balik lagi kita presidensial kandidat sistem ya, government system ya. Presiden iya gitu ya di depan ini, tapi di balik itu juga ada partai-partai kan yang harus juga menyertainya. Partai-partai atau siapa yang ada di sana itu bukan sekedar tepuk tangan saja atau gini-gini enggak gitu loh. Atau urunan tok Wah misalnya, iya bukan ya kan, hanya gitu, tapi juga benar-benar menjadi bagian dari apa yang sedang dijanjikan atau disampaikan oleh capres-capres di situ. Oke, siap. Nah, saya mesti kabur nih. Mungkin pertanyaan final nih buat gas dan ngepol Mas tempat Usman lain. nih, pertanyaan final aja. Kalau dari melihat performa para kandidat semalam, Mas Usman melihat mereka sudah punya komitmen untuk HAM atau memang hanya menjadi gimmick serangan pada saat debat saja sih, Mas? Ya masih permukaan gitu. Dibanding debat-debat yang Pilpres dulu, menurut saya debat dari malam cukup substantif lah untuk soal hak asasi manusia. Soal Papua, konkret apa solusi untuk mengatasi tren kekerasan dan konflik bersenjata di sana. Soal kebebasan berekspresi, bagaimana menyelesaikannya. Bahkan dua kandidat berkali-kali mengatakan ya kebebasan berekspresi sangat penting, tidak boleh ada lagi kasus Butet, kasus Ganjar, dan seterusnya gitu. Anies menekankan pentingnya ada oposisi, baik itu partai maupun non-partai. Oposisi non-partai juga tidak kalah pentingnya kan, sebenarnya aktivis-aktivis itu sangat penting gitu. Itu belum disinggung ya? Belum terlalu banyak disinggung. Apalagi ya yang saya kira juga penting adalah soal kasus-kasus tadi, meskipun tadi mungkin ada maksud-maksudnya, tapi kasus-kasus itu sangat mendasar ya. Kasus Harun Al-Rashid tuh mencerminkan bahwa sengketa pemilu, protes hasil pemilu bisa ditangani dengan cara represi oleh aparat, nggak boleh tuh. Saya kira pertanggungjawaban aparat keamanan, kebebasan berekspresi, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, itu 3 isu yang disampaikan oleh Amnesty International, semuanya terbahas semalam gitu. Meskipun kita masih ingin ada kejelasan kebijakan konkret semacam apa, kebijakan negaranya, bukan hanya mereka sebagai presiden, tapi juga sebagai kepala negara bersama dengan partai-partai politik. Gitu. Jadi kurang lebih tadi malam cukup edukatif gitu ya, dan mungkin saya menyarankan kepada kepala tim suksesnya untuk merumuskan kebijakan-kebijakan konkretnya. Misalnya roadmap-nya untuk pemberantasan korupsi, pemulihan demokrasi, penegakan hak asasi, itu roadmap-nya seperti apa, tahun pertama apa, 100 hari pertama apa, tahun kedua apa, bagaimana kalau ada. Dan itu konsisten nanti dijalankan, bukan lupa loh ya. Iya, siap. Oke, saya izin pamit ya, Mas Ota, maaf ya. Siap. Ini karena sahabat Mas, ini karena waduh ini jenderal HAM kita ini harus banyak. Ampun, siap salah. Siap Mas Usman, terima kasih. Jadi kita lanjut dulu. Sebenarnya udah partai lagi pertanyaan terakhir. Final juga nih Pak Ota. Pak Ota, kita sudah sangat banyak menyinggung terkait bagaimana partai politik ini menjadi salah satu aspek yang penting ketika perjalanan 5 tahun mendatang apabila salah satu dari 3 calon ini menjabat sebagai presiden begitu nantinya. Pak Ota sendiri melihat bagaimana sih kita seharusnya sebagai pemilih ini melihat janji-janji yang sudah mereka lontarkan, karena kita tahu tadi ya mereka tidak berdiri sendiri selama 5 tahun ke depan nanti. Pertama menurut saya dari aspek hukum dan pemberantasan korupsi ya. Jangan menunjuk misalnya pimpinan dari institusi-institusi hukum dari parpol. Pimpinan dan oke. Dia harus orang yang memang mumpuni, profesional dan berstandar integritas yang tinggi. Dulu Pak Jokowi pada saat periode pertama awalnya dia masih melihat rekomendasi dari KPK kan, ada merah, biru, enggak lagi. Di periode 2 nggak setuju kan, jadi kayak gitu. Nah ini nggak bisa. Jadi saya beberapa kali jadi panitia seleksi itu dari MK segala macam, itu di Mahkamah Agung sudah mulai masalah lama Mahkamah Agung. Dia minta data dari pajak, minta data dari PPATK, dia minta data dari KPK, LHKPN, dilihat betul. Dan saya kan orang luar, diminta jadi pansel di situ. Kita nggak ada beban sama sekali. Nah saya kira kayak gitu harus sudah mulai ya. Jadi presiden harus menunjuk itu. Yang kedua adalah si pimpinan-pimpinan institusi Gakum termasuk Kapolri ya, itu di dalam memilih pejabat tinggi media sampai pada eselon 2 itu harus ketat standar integritasnya. Termasuk di dalamnya adalah kita harus minta bantuan dari PPATK, LHKPN dan pajak. Itu aja dulu. Oh ya 3 itu ya. Betul. Dan di dalam kan punya pengawas internalnya, dia bisa belusukan untuk cari data-data itu. Menurut saya sih terlalu abai Pak Jokowi ini kalau untuk soal itu ya. Jadi nggak ada lagi menurut saya di periode presiden yang akan datang, siapapun yang terpilih. Nggak terfilter ya Pak.
terfilternya itu ya Pak yang terfilternya. Oke. Iya, terbukti kan pejabat yang paling banyak masuk radar ini penegakan hukum korupsi kan zamannya Pak Jokowi. Artinya misalnya katakanlah upaya besarnya tuh ada, tapi upaya minimalnya untuk memperkuat itu di internal adalah dengan cara-cara tadi ya Pak. Ya, Artinya tidak ya, memilih ya. dari parpol, kemudian mempertimbangkan track record, Betul. apa aliran uang juga, Ya, apakah dia ya. cukup bersih atau enggak, Ya, itu ya yang betul, harus. betul. Kalau Itu mau nanti menciptakan sistem yang cukup oke di lain di luar program-program yang besar itu adalah itu dulu ya. Ditambah whistleblowing system. Mungkin ada orang ngadu tapi dirahasiakan dong. Iya. Itu efektif Mas. Itu efektif. Efektif. Tetapi yang terjadi di Indonesia sekarang ini masih tahu, oh si Anu. Nah itu harus betul-betul kedap. Seperti itu. Harus whistleblowing system itu Mas. Kalau enggak ya repot. Itu kita yang masih sepengalaman Bapak itu masih belum. Betul. Makanya kalau pimpinan KL atau institusi Gakum harus mempunyai pejabat yang ditunjuk untuk pengawasan di dalam, itu harus yang betul-betul hebat. Bukan buangan ya itu, bukan jabatan buangan loh. Oke. Itu. Oke. Siap. Nah, ini Mas Yarwin ini Mas. Mas kalau kita lihat kemarin di survei Litbang Kompas itu kan undecided voternya juga banyak ya dan bertambah gitu. Apakah tadi ini ada datanya nih. Capres belum menentukan pilihan 28,7% gitu. Hampir sepertiga berarti ini masih belum tentukan pilihan kan. Nah, ini apakah dengan debat semalam itu cukup bisa menekan untuk jadi orang saya mau yang ini deh gitu atau ya belum cukup lah karena biasanya kalau kali pertama kan ya masih belum optimal lah atau malah justru semalam tuh sebenarnya udah oke tuh gitu. Ya, tadi saya singgung di awal ya. Biasanya debat itu kan efeknya macam-macam ya. Orang bisa kena efek karena pesannya, karena style atau gaya penampilannya, atau kayak ekspresi visual. Bahkan kalau sekarang kombinasi itu ada gimmick-gimmick segala gitu. Tapi terlepas dari itu, efek debat ke pemilih itu overall hanya dua saja. Yang satu itu reinforcement, artinya dia memperkuat gitu. Perkuat ini dari yang sudah punya pilihan makin kuat. Yang masa mengambang atau swing voter itu juga kemudian kuat, artinya dia tidak jadi mengambang lagi. Gitu. Tapi ada yang kedua juga, yaitu dia bisa menggeser atau merubah gitu. Nah, pada di masing-masing capres cawapres sebenarnya kalau di banyak data survei juga sering dicek, itu kan sering ditanya berapa pemilih militan dan mungkin berubah. Kan yang mungkin berubah ini menjadi swing voter di masing-masing pilihan pada capres cawapres. Nah, yang membedakan adalah yang belum punya pilihan ini undecided. Nah, itu 28 ada yang mengatakan 7% di situ. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya agak anomali. Yang saya maksudkan gini, tapi nggak apa-apa masih di debat awal ya. Biasanya swing voter itu makin mendekati pemilu itu makin mengecil. Nah, ini kita lihat itu kan makin besar ya. Malah di ujung ini malah yang gede 28. Ya. Nah, pertanyaannya ada apa? Apakah pasca putusan MK itu ekspresi orang kemudian ditumpahkan melalui salah satunya data ini, swing voter ini, dulu sebenarnya sudah punya pilihan. Kenapa? Karena ada juga beberapa cerita ya. Misalnya biasa itu yang milih Ganjar karena pasangan dengan Pak Mahfud, ada yang nggak suka karena pasangannya. Terus yang milih Anies Muhaimin tidak suka juga karena ada Muhaiminnya. Sama dengan ke Prabowo ada Gibrannya. Nah, ini juga pikir-pikir kok jadi dengan Gibran kan gitu. Nah, itu memungkinkan juga. Jadi kombinasi pilihan pada capres-capres, belum lagi isu-isu yang berkembang di ini dan diskusi yang berkembang setelah itu. Nah, atau yang alternatif yang kedua, nah ini moga-moga yang benar yang kedua ini. Pemilih itu belum sepenuhnya bisa melihat diferensiasi dan perbedaan visi misi dari capres ini. Sehingga ya tetap nggak bisa punya ini kira-kira ada mirip, ini mirip ya yang ya saya belum bisa nih kira-kira gitu menentukan gitu. Atau itu kan aspek policy ya. Yang kedua karakter. Mungkin omongannya atau sampaikan idenya udah bagus. Pertanyaannya nggak yakin nih gue kalau si orang ini nih yang ngomong nanti tetap ngomong aja gitu. Nanti setelah itu juga nggak bakal jago ngomong nih tapi eksekusinya mungkin nggak bakalan gitu ya. Nggak bakalan dijalankan. Jadi tetap dia akan menentukan. Nah, biasanya di banyak data survei itu mereka yang memilih. Ya, saya kan juga berapa kali udah sering juga bikin survei atau baca survei. Nah, itu biasanya yang punya pilihan sebelum masa kampanye itu kan nggak lebih dari 20-25%.
Sisanya itu berturut-turut mengikutin sampai kemudian menjelang di kotak suara. Jadi masa-masa ini itu masih ada kurang lebih bisa 60-70% yang orang masih ini menentukan pilihan ya. Artinya tadi kan yang undecided itu sebenarnya hanya 28-an ya. Tapi sebenarnya kalau ditanya di proxy yang lebih detail sebenarnya kan kapan dia menentukan pilihannya itu ya. Nah itu prosentasenya dia lebih panjang, istilahnya lebih banyak ya. Artinya sekarang itu udah ada punya pilihan tapi dia masih ada kemungkinan masih ini gitu loh. Nah ini yang jadi makanya debat ini menjadi kunci sebenarnya untuk meyakinkan. Paling enggak kalau misalnya capres bisa memanfaatkan secara positif di debat itu tunjukkan karakter dia yang meyakinkan publik. Itu satu. Kedua itu personality ya karakter. Kedua leadershipnya. Karakter dia kemungkinan. Tapi leadership ada visinya dan seterusnya. Yang ketiga policy-nya. Nah yang berikutnya komitmen dan integritasnya. Kan gitu. Bagus, karakter, policy oke, orang ragu komitmen, orang ragu integritas. Ini jangan-jangan ya sama aja dengan ini dan lain-lain gitu. Nah ini yang saya kira bisa dimanfaatkan untuk debat-debat berikutnya sembari ini nanti akan menjadi pertimbangan undecided voter. Iya, dan menunjukkan itu tadi Mas, diferensiasi antar itu yang harus. Nah tapi kalau semalam melihat dari 3 ini, yang paling kelihatan udah keluar karakter bedanya. Sebagai pembeda. Kalau menunjukkan karakter tiga-tiganya terlihat. Tetapi kemudian yang memaksimalkan di panggung. Nah ini yang membedakan. Saya melihat Ganjar dan Anies itu tampak lebih maksimal memanfaatkan itu di panggung. Coba di closingnya Ganjar, dia cerita, saya ini anak polisi, saya ini kita berharap. Cuma kan punchline-nya belakangan belum. Kita berharap misalnya semua orang seperti siapapun tidak hanya saya yang jadi presiden tapi siapa dan misalnya begitu nggak muncul gitu loh. Itu kan narasi populis sebenarnya, tapi tendangannya kurang kuat gitu loh ya. Ini malah ngajari skrip ya. Lagi enggak. Kasih masukan. Artinya PR besarnya mungkin nanti di debat-debat berikutnya justru dari kubu Pak Prabowo harus bisa lebih mengambil. Ya, Prabowo juga begitu. Anies juga sama kan di closingnya juga dia ini ya. Tapi kalau dia bukan pada personality dan karakter itu lebih gagasan dan polisinya, demokrasi ini ya. Kemudian closingnya kan salah satunya tadi itu yang tadi kita bahas ya. Wakanda no more. Indonesia. Untung nggak ditambah Wakanda Konoha no more itu ya. Indonesia forever. Iya. Yes. Oke. Nah, ini aduh ada lagi ya Allah. Next debat. Next debat Mas Nyarwi, kita lihat next debat ini kan cawapres. Nah, cawapres ini juga menjadi perhatian publik juga karena ada sosok Mas Gibran yang ya mendapat pro kontra lah dari publik begitu ya. Gimana kalau Mas Nyarwi melihat kira-kira debat cawapres ke depan bakal berpengaruh juga nggak sih nanti ke apalagi elektabilitasnya Gibran main di Litbang Kompas kan dari berapa lonjakannya langsung gila. Saya kira debat itu debat yang ditunggu-tunggu. Pertama orang sering banyak kan yang mengomentari ya meragukan di Gibran ini mau mampu debat apa enggak gitu. Kan gitu. Terus kemudian juga slip tongue beberapa kali gitu ya. Nanti jangan-jangan selama debat nanti orang yang diperhatikan Gibran berapa kali slip tongue apa saja gitu. Bisa jadi ya. Enggak maksud saya bisa aja. Orang kan penasaran pengen tahu gitu loh. Nah, maksud saya debat kedua ini menurut saya itu ujian apa istilahnya? Ya ujian bagi Gibran ya spesifik. Kalau Gibran bisa memanfaatkan, justru Muhaimin sama Mahfud bisa kehilangan panggung yang gede itu gitu loh. Tapi kalau mereka bisa jauh lebih memanfaatkan, bisa jadi sebaliknya kan gitu. Ini kan kayak game ya, pertandingan sepak bola gitu ya. Ini 1-0 apa berapa kan gitu kan. Nah debat ini juga saya kira sama. Tetapi kalau dari sisi jam terbang ya, ini kan politisi Caimin ya maupun Pak Mahfud kan lebih senior, lebih siap pengalaman. Nah tentu tantangan Gibran di situ lebih besar, ya lebih besar penguasaan materi dan juga mental juga. Karena kan gini, dan mereka beda generasi kan. Artinya segmen pemilih ekspresinya harapannya beda-beda. Di mata pemilih yang senior bisa jadi ekspresi A itu dianggap bagus, tapi bisa juga dianggap yang lain ini kurang pas dan lain-lain, pilihan kata dan lain-lain. Saya kira itu akan menjadi tantangannya. Tapi dari sisi isu tentu isunya ekonomi ya. Ekonomi. Apalagi ekonomi dan yang dibicarakan tentu bicara nasional dan global kan. Di situ kebetulan saya ngajar juga di Fakultas Ekonomi UGM walaupun hanya beberapa mata kuliah. Kan nggak mungkin ya bicara pertumbuhan dan lain itu bisa dipelajari dalam seminggu, 2 bulan atau bahkan 10 hari ya. Orang yang kuliah di S1, S2, S3 sampai ekonomi itu aja
masih pusing kepala juga. Iya, kok. kita wartawan politik aja suruh Oh, pindah gitu. ke ekonomi, puyeng mas. Pindah ke des ekonomi udah mikirnya. Jangan-jangan. Lihat statistik udah ini. Iya mas. Iya. Jadi butuh persiapan yang lebih lah. Iya, kira-kira. itu siap. Butuh persiapan lebih. Baik, terima kasih untuk Waktunya Mas Nyarwi, Mas Nyarwi dan Pak Uta. Ah. Makasih luar Makasih. biasa. Ya, tepuk tangan dulu ini ada 250 penonton ya di studio. Melihat cendekiawan bangsa kita ini kita. Mengomentari para calon pemimpin bangsa Iya, juga nih. karena ini masih ada 4 kali lagi ya, Ya. debat 4 kali. tanggal 22 besok Cawapres Ya. dan berikutnya Capres berapa ya? 3 kali ya? Ya. Capres 2 kali dan kita tetap akan ngegasin mereka Ngegasin juga ya. mereka, H+1 ya. Jadi setelah kita ngegas liputan, kita begel-begel ngegas di studio ya. Itu ya, harus semangat ya. Yes. Oke, gitu sahabat Mas Dotem, terima kasih yang sudah Thank you. menyimak ya. Makasih. Jangan lupa untuk tetap ini ya, logis dalam memilih ya. Yes, benar. Yes, keren banget. Oke, saya Tatan Grito. Iya, saya Dito. Terakhir penting. Kita bertemu lagi di Gaspol selanjutnya. Siap. Yes. Oke.